I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. berdiam diri menutup rapat jendela mobilnya dan berlalu tanpa bertegur sapa dengan masyarakatnya. Tidak mungkin beliau berdiam diri di dalam mobil cuek kepada warganya hanya karena protokol kesehatan dan fakta-fakta yang harus kita lihat bahwa NTT masuk zona hijau sehingga terlihat masyarakat begitu aman dan nyaman beraktivitas seperti biasa. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rizik Syihab ketika menikahkan putrinya. Dia menyediakan fasilitas tenda segala macam untuk tamu. Artinya apa? Dia membuat dan menciptakan kerumunan secara sadar. Fakta berikutnya juga
Habib Rizik tidak pernah diproses hukum, dipidana pelanggaran protokol kesehatan ketika puluhan ribu pengunjungnya menyambut dia datang dari bandara. Ini hal yang sama. Habib Rizik dari bandara, Jokowi datang ke NTT. Tidak pernah melanggar protokol kesehatan. Kasihan kalian mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang, tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih buat semuanya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa bantu subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi memberikan berita-berita yang viral di Indonesia. Oke, hari ini aku mau berbagi cerita yang sangat viral di sosial media, termasuk di Twitter, termasuk juga di YouTube. Ini tentang Presiden Joko Widodo. Baru-baru Bapak Joko Widodo berkunjung ke Sumba NTT dan Maumere. Dan pertama dia berkunjung ke Sumba, itu tempat saya, kampung saya. Saya sebagai seorang Sumba, seorang anak NTT, saya sangat bersukacita, bergembira dengan atas kunjungan beliau, karena dia hanya satu-satunya Jokowi Presiden Indonesia yang selalu berkunjung ke Sumba. Mulai dari dia menjadi presiden, Sumba itu diperhatikan. Dulu sebelum Jokowi, Sumba itu sangat tempat yang sangat tidak diperduli oleh pemerintah. Jadi di kampung-kampung itu tidak ada listrik. Dan Sumba itu masih pakai itu lampu pelita, guys. Itu minyak tanah. Itu sedih banget kan. Dan setelah Jokowi jadi presiden, Sumba menjadi maju. Jadi pembangunan-pembangunan termasuk listrik, desa-desa, orang-orang yang miskin tuh mendapatkan rumah yang layak mereka tinggal karena ada sumbangan rumah dari pemerintah. Dan hari ini bukan tentang itu juga, guys, tapi tentang viralnya beliau atas kerumunan yang terjadi di Maumere, di NTT Maumere. Itu aku di sini tidak mempersalahkan Jokowi atau presiden kita, tetapi masyarakat itu sangat gembira gitu kok. Mereka dikunjungi seorang nomor 1 Indonesia, apalagi ini seorang presiden. Mereka sangat bersuka cita. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong untuk melihat beliau gitu. Jadi ini bukan salahnya Jokowi, bukan salahnya pemerintah setempat di NTT, tapi ini kesalahan gitu, bukan kesalahannya dari masyarakat sendiri, karena mereka itu sangat gembira banget ingin melihat gitu loh. Jadi itu kerumunan yang terjadi di saat itu
di Maumere itu secara spontan, bukan diundang, bukan Jokowi yang suruh mereka datang untuk melihat beliau, tapi masyarakat sendirilah yang datang ke situ. Jadi aku lihat kadrun-kadrun itu mempersamakan kerumunan Habib Rizik dengan Joko Widodo. Dan aku mau katakan di sini, kenapa ada perbedaan, kenapa banyak yang bela Bapak Joko Widodo, karena kerumunannya Habib Rizik itu beda sekali. Dia mengundang, dia mempersiapkan fasilitas-fasilitas saat anaknya menikah. Itu bayangkan, itu orang yang datang, pas dia datang dari Arab pun pulang ke Indonesia, itu dijemput beribuan peminatnya dia. Dan membuat tempat airport di Indonesia itu rusak semua peralatan di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, anaknya menikah. Itu kan dia mengundang. Ya sebagai ceramah, sebagai ustadz atau habib, kan pasti pengikutnya datang kan, diundang. Dan itu dikorkor bahwa anaknya akan menikah. Dan pasti orang itu akan datang di situ. Itu perbedaannya ya guys. Jadi jangan netizen-netizen di luar sana atau kadrun-kadrun di luar sana, kalian itu otak itu dibuka, lihat ya. Jangan ambil detailnya itu langsung dipersamakan dengan pengikut kalian itu Habib Rizik. Itu nggak sama sekali, nggak sama. Beliau pergi ke NTT itu bekerja, bukan pergi ceramah, bukan pergi menyebar kebencian, bukan pergi di sana itu jalan-jalan, tapi dia adalah tugas negara. Jadi kadrun-kadrun di luar sana jangan sok bacot, jangan sok pintar, jangan mempersamakan kasusnya Habib Rizik dengan Joko Widodo. Bapak Jokowi itu seorang presiden yang sederhana, jadi semua rakyat akan suka dengan beliau. Dia bukan orang yang menghina orang lain, mengkritik orang lain, sekalipun dia dihina, dicaci, dimaki, tapi beliau itu nggak pernah ya guys membalasnya. Jadi jangan kalian samakan dengan kadrun kalian itu yang Habib Rizik itu nggak sama banget, itu beda kelas ya, beda banget. Jadi jangan kalian sama-samain lah gitu, nggak sama banget. Dan beliau sendiri nggak mengundang masyarakat datang melihat dia, nggak menyebarkan surat undangan untuk datang melihat dia, tapi itu secara spontan masyarakat datang melihat beliau karena mereka cinta sama pemimpin Indonesia, mereka cinta sama beliau. Masyarakat itu tulus guys, hati mereka itu tulus, nggak dibuat-buat, nggak kayak kalian itu kadrun-kadrun itu buat-buat. Dari pemimpin kalian salah pun dibela, mau benar pun sama aja, kalian tuh mau pemimpin kalian mau lakukan hal yang menjijikan sekalipun kalian membela. Tapi rakyat itu loh, rakyat biasa, mereka itu benar-benar tulus mencintai beliau, dan akhirnya kerumunan itu terjadi secara spontan ya, bukan kesalahan beliau. Ini 100% bukan kesalahan Joko Widodo. Jadi ini kesalahan masyarakat. Dan kalau kalian mau tangkap masyarakat Maumere, NTT, ya silakan pergi sana. Tapi jangan lupa bahwa memang kapal besar, bahwa memang helikopter yang besar-besar supaya cukup untuk mengangkut semua masyarakat Maumere untuk diadili. Dan mereka juga udah memberikan surat kalau mereka siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka atas kerumunan itu. Dan mereka sendiri bilang kalau itu bukan salahnya Bapak Joko Widodo. Jadi dari pihak Maumere, NTT, mereka udah klarifikasi atau menyatakan bahwa mereka siap untuk diadili atau dihukum. Jadi disuruhlah pemerintah atau kepolisian Indonesia untuk membawa kapal banyak untuk mengambil masyarakat NTT Maumere ya. Kalian siap-siap pergilah ambil sana. Jadi jangan salahkan sama presiden itu nggak salah ya. Tolong kalian tuh jangan salahkan, jangan sama-samain sama kadrun-kadrun yang lain. Dan yang paling gue jengkel lagi guys, kadrun itu selalu cari kesalahan orang, selalu cari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Dan
sedikit detail sedikit pun mereka itu akan jadi besar-besarkan. Nah seperti ini nih kerumunan yang ada di NTT nih, dibesarin mereka, di share video kiri kanan bla bla bla. Nah presidennya nggak tepati janji, presidennya nggak nggak adil lah begitu, kepolisian nggak adil. Hello guys, itu use your brain, itu nggak sama, jangan sama-samakan lah. Oke, itu aja dari saya. Para kadrun yang ada di Indonesia yang bela itu Habib Rizik, please kalian itu lo stop untuk samakan dengan Habib Rizik dengan Jokowi, karena nggak selevel banget. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel saya buat teman-teman semuanya yang fans sama Joko Widodo. Jangan jangan kasih peluang sama kadrun-kadrun untuk menghina presiden kita Jokowi, karena beliau seorang yang baik, seorang yang benar-benar cinta sama rakyat. Oke? Hidup NKRI. Bye bye guys, terima kasih banyak.